Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dalmiati dengan stambuk D1A1-18078, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem upah. Di mana pada materi sistem upah ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama, pengertian sistem upah. Yang kedua, macam-macam sistem upah. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah. Dan yang keempat, pengertian UMR, UMP, UMK, dan KHL UMK. Pengertian sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Menurut undang-undang, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi pekerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Pertama, sistem upah waktu. Besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, yaitu upah yang diberikan per jam, upah yang diberikan per hari, upah yang diberikan per minggu, dan upah yang per bulan. Yang kedua, sistem upah menurut kesatuan hasil. Dalam sistem upah menurut kesatuan hasil ini, pada umumnya digunakan pada perusahaan industri. Untuk jumlah upah yang akan diterima oleh karyawan bergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Yang ketiga, sistem upah borongan. Dalam sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung resiko yang berkaitan dengan karyawan. 4. Sistem upah premi. Dalam sistem upah premi, yaitu disediakan upah tambahan atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik. 5. Sistem upah indeks. Sistem upah indeks merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Yang keenam, sistem upah skala. Sistem upah skala merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan skala penjualan. Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara jumlah penjualan dengan upah yang dibayarkan. 7. Sistem upah bonus. Sistem upah bonus merupakan suatu usaha untuk memperbaiki kelemahan dalam cara pembayaran upah. Pada pembayaran upah dalam sistem mitra usaha ini, sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Kesembilan, sistem upah menurut banyaknya produksi. Merupakan sistem upah yang diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa. 10. Sistem upah menurut prestasi. Sistem ini merupakan upah yang diberikan sesuai dengan prestasi atau jumlah barang yang bisa dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah. Ada 7 faktor yang mempengaruhi besar kecilnya sistem upah. Yang pertama, faktor lamanya masa kerja, yang atas dasar pengalaman kerja atau experience mempengaruhi perkembangan skill secara empirik atau autodidak. Yang kedua, faktor profesionalisme, keterampilan dan kecakapan serta kemahiran dalam melakukan pekerjaan.
Yang ketiga, tinggi rendahnya produktivitas atau besar kecilnya produk yang dihasilkan. Yang keempat, faktor volume dan beban kerja serta besar kecilnya risiko pekerjaan. Yang kelima, aspek kewilayahan seperti jauh dekatnya lokasi atau tempat kerja atau perbedaan wilayah penetapan upah. Yang keenam, aspek kepribadian terkait dengan tingkat kepercayaan dan kejujuran serta nilai-nilai kepribadian lainnya bagi seseorang pekerja. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, banyak atau sedikitnya uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi yang dimiliki, atau tinggi rendahnya kualifikasi pendidikan sebagai basic start awal dalam bekerja. Dari semua faktor tersebut, faktor yang paling dominan dan sangat besar pengaruhi terhadap tinggi rendahnya atau besar kecilnya upah adalah sertifikasi kompetensi dan tingkat produktivitas pekerja atau buruh. Pengertian UMR, UMP, UMK, dan KHL. UMR atau upah minimum regional, ketentuan upah yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman dengan cakupan wilayah provinsi. UMP atau upah minimum provinsi, ketentuan upah yang menggantikan upah minimum regional. Cakupan wilayahnya adalah seluruh wilayah dalam satu provinsi, baik kota maupun kabupaten. UMK atau upah minimum kabupaten atau kota, ketentuan upah yang mencakup suatu wilayah kota atau kabupaten tertentu. Penetapannya dipengaruhi oleh otonomi daerah dan UMP di mana kota atau kabupaten itu berada. KHL atau kebutuhan hidup layak. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan, kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Kebutuhan hidup layak atau KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. KHL juga menjadi dasar dalam penetapan upah minimum. Itulah tadi materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.